Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Indah Widianti, NPM 20 11 14 008. Prodi Pendidikan Matematika, mata kuliah Landasan Pendidikan, dosen Ibu Nila Afningsi, SPD MPD. Saya di sini akan mempresentasikan tentang filsafat pendidikan, idealisme, dan realisme. Menurut Plato, filsafat idealisme ada dua, yaitu sistem pikiran idealisme menekankan jiwa atau spirit manusia sebagai unsur yang paling penting dalam hidup. Dalam pengertian filsafi, idealisme adalah sistem filsafat yang menekankan pentingnya keunggulan pikiran, roh, jiwa daripada hal-hal yang bersifat kebendaan atau material. Yang kedua, meskipun filsuf idealisme memiliki berbeda-beda pandangan, tetapi pada umumnya mereka menyepakati pandangan-pandangan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa jiwa manusia adalah unsur yang paling penting dalam hidup. Yang kedua, hakikat akhir alam semesta adalah non-material. Kita lanjut. Tinjauan umum tentang filsafat pendidikan. Tinjauan umum ada 3, yaitu dilihat dari pengertian praktisnya, filsafat berarti alam pikiran atau alam berpikir. Yang kedua, berfilsafat artinya berpikir, namun tidak semua berpikir berarti berfilsafat. Yang ketiga, filsafat merupakan ilmu atau pendekatan yang mempelajari dengan sungguh-sungguh hakikat kebenaran segala sesuatu. Dengan mempraktikkan serta perkembangannya, filsafat mempunyai beberapa cabang. Yang pertama, metafisika, yaitu filsafat tentang hakikat yang ada di balik fisika, hakikat yang bersifat transenden dan berada di luar jangkauan pengalaman manusia. Yang kedua, logika, yaitu filsafat tentang pikiran yang benar dan yang salah. Yang ketiga, etika, yaitu filsafat tentang perilaku yang baik dan yang buruk. Yang keempat, estetika, yaitu filsafat tentang kreasi yang indah dan yang jelek. Yang kelima, epistemologi, yaitu filsafat tentang pengetahuan. Fungsi filsafat sendiri adalah kreatif, menetapkan nilai, menetapkan tujuan, menetapkan arah, dan menentukan pada jalan baru, serta membangun keyakinan atas dasar kematangan intelektual. Filsafat tidak hanya melahirkan pengetahuan baru, melainkan juga melahirkan filsafat pendidikan. Perbedaan antara filsafat idealisme dan filsafat realisme. Filsafat idealisme adalah aliran filsafat yang berpendapat bahwa pengetahuan itu tidak lain daripada kejadian dalam jiwa manusia. Sedangkan kenyataan yang diketahui manusia itu terletak di luarnya. Sedangkan aliran filsafat realisme yaitu berpendirian bahwa pengetahuan manusia itu adalah gambaran yang baik dan tepat dari kebenaran. Konsep filsafat menurut aliran idealisme. Yang pertama, metafisika, idealisme, yaitu secara absolut, kenyataan yang sebenarnya adalah spiritual dan rohania. Sedangkan secara kritis, yaitu adalah kenyataan yang bersifat fisik dan rohania. Yang kedua, humanologi, idealisme, yaitu jiwa dikaruniai kemampuan berpikir yang menyebabkan adanya kemampuan memulih. Yang ketiga, aksiologi, idealisme, yaitu kehidupan manusia diatur oleh kewajiban-kewajiban moral yang diturunkan dari pendapat tentang kenyataan atau metafisika. Konsep filsafat menurut aliran realisme.
Yang pertama, aksiologi, realisme, yaitu tingkah laku manusia diatur oleh hukum-hukum alam yang diperoleh melalui ilmu dan pada taraf yang istiadat yang telah teruji dalam kehidupan. Yang kedua, humanologi, realisme, hakikat manusia terletak pada apa yang dapat dikerjakan. Jiwa merupakan sebuah organisasi kompleks yang kemampuan berpikir. Yang ketiga, metafisika, realisme. Kenyataan yang sebenarnya hanyalah kenyataan fisik atau materialisme. Sedangkan kenyataan material dan imaterial adalah dualisme. Dan kenyataan yang terbentuk dari berbagai kenyataan atau pluralisme. Menurut Power, implikasi filsafat pendidikan idealisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan, yaitu untuk membentuk karakter, mengembangkan bakat atau kemampuan dasar, serta kebaikan sosial. Yang kedua, peserta didik bebas untuk mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuan dasarnya. Yang ketiga, pendidikan bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan pendidikan melalui kerjasama dengan alam. Yang keempat, metode, yaitu diutamakan metode dialektika, tetapi metode lain yang efektif dapat dimanfaatkan. Menurut Power, implikasi filsafat pendidikan realisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan, yaitu penyesuaian hidup untuk bertanggung jawab sosial. Yang kedua, peran peserta didik adalah menguasai pengetahuan yang handal dan dapat dipercaya. Yang ketiga, peran pendidik adalah menguasai pengetahuan, terampil dalam teknik mengajar, dan dengan keras menuntut prestasi peserta didik. Yang keempat, kurikulum, yaitu komprehensif, mencakup semua pengetahuan yang berguna, berisi pengetahuan umum dan pengetahuan praktis. Pendidikan idealisme dan realisme dalam PLS. Pendidikan luar sekolah atau PLS adalah kegiatan terorganisasi yang sistematis di luar sistem persekolahan yang mapan. Dilakukan secara mandiri merupakan bagian penting kegiatan yang lebih luas. Mengapa? Karena sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu dalam mencapai tujuan belajarnya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari filsafat idealisme dan realisme yaitu aliran filsafat idealisme dalam pendidikan menekankan pada upaya pengembangan bakat dan kemampuan peserta didik sebagai antusiasi potensi yang demikian atau yang dimilikinya. Untuk mencapainya, diperlukan pendidikan yang berorientasi pada pengenalan potensi dengan memadukan kurikulum pendidikan namun praktis. Kegiatan belajar berpusat pada peserta didik yang dikondisikan oleh tenaga pendidik. Aliran filsafat idealisme dan realisme pendidikan tidak perlu dipertentangkan. Mengapa? Karena dapat dipilih untuk dipadukan untuk menemukan aliran yang sesuai dalam melandasi teori dan praktek pendidikan untuk mencapai tujuannya. Ini saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah atau dalam pembuatan video saya ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.